Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratina Mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awlatul kiram wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab taqwa'il akbar wa usulihi wa furihi wa silsilati ajma'in wa ila hadrati jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qarallahu dunubahum min masyadiqil adiyam magharibiha yaminiha wa shimaliha wa fil bariya wal bariya syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten pagi yang sangat indah. Kula sekeluarga mohon maaf baru sampai tol Lampung dari Jawa Timur. Perhitungan kula saderenge subuh pun dugi griya, tapi inilah kenyataannya jam 6 niki tasih teng tol Lampung menuju teng dalem, menuju teng pondok. Nyuwun ngapunten kang kathah karena memang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan sedaya diniati hadir ilmu, diniati hadir thalabul ilmi, diniati tawajuh ketemu dengan guru, diniati tawajuh dengan orang-orang yang memberikan ilmu. Mudah-mudahan nur iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jaga sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita betul-betul membangun sebuah pribadi yang selalu mencari sangu, ya. Watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Selalu golek sangu ning akhirat, selalu golek sangu ning akhirat. Apa sangu ning akhirat sing paling ampuh? Watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya sangu adalah takwa. Takwa itu adalah wong sing mempersiapkan diri dengan penuh keyakinan menghadap Allah. Orang yang betul-betul mempersiapkan diri, baik jasmaninya, rohaninya, lesannya, pikirannya, hatinya. Orang yang sudah mempersiapkan diri, memperhitungkan diri, mengingat diri bahwa kita akan kembali kepada Allah, dia orang-orang yang selalu berusaha itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah sampean harus ditakid baca la ilaha illallah.
Kenapa harus ditalkin? Karena orang baca la ilaha illallah ini harus bersandar kepada guru agar la ilaha illallah ini benar-benar manjing di hati kita, sehingga mangke man mata qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing mati maca la ilaha illallah dakhalal jannah, maka kita tetap akan masuk surga. Walaupun kita dosanya banyak, tetap masih akan masuk surga. Walaupun mungkin sementara dalam waktu beberapa tahun dicantelkan yang neraka, digosok-gosok di sini neraka, ya didusi dhisik karo geni neraka, cara fikihin, cara tauhidnya dibakar supaya menjadi emas yang sejati, supaya menjadi besi yang sejati, sehingga nantinya dapat betul-betul menjadi orang yang sempurna, lahir dan batin, bangun dari alam kubur, kita betul-betul ke arah surga Allah Subhanahu wa taala. Piye carane nalkin ngoten piye? La ilaha illallah niku jenengan harus ditalkin. Jenengan harus ditalkin baca la ilaha illallah, jenengan mungkin gadah namanya silsilah thariqah birriwayah. Namanya silsilah thariqah birriwayah. Jadi dalam silsilahnya bahwa namanya Mbak Siti Aminah, Mbak Nur Hidayah, Mbak Siti Romlah, Mbak Siti itu tetap ada jalur silsilah thariqah birriwayah. Diceritakan ngan Abdullah bin Abbas, ngan Abdillah bin Ula, ngan Umar bin Khattab, ngan Sofyan, ngan Ubaidillah, ngan. Kemudian an Kiai Ali Hasyim, an Kiai Haji Muhtar Ghazali, an Kiai Haji Abdul Adib. Nah, baru namamu. Di bawahnya namanya Siti Maimunah. Nah, ini jenengan mungkin dua namanya silsilah thariqah birriwayah. Tapi jenengan harus ditakin supaya baca la ilaha illallah itu benar. Sampai dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, maca la ilaha illallah itu benar. Kenapa? Karena dikala kita membaca la ilaha illallah itu tidak benar, maka kita bisa saja hari ini mengucap lafaz la ilaha illallah, tapi dikala kita tertentu tidak mampu baca la ilaha illallah. Kita sering baca subhanallah, tapi pada saat-saat tertentu kita tidak mampu membaca subhanallah. Kita sering baca istighfar, tapi pada saat-saat tertentu kita tidak sanggup membaca istighfar. Ini kalau kita nggak ditalkin, hati kita belum nyambung dengan Allah. Hati kita belum nyambung dengan lafaz la ilaha illallah. Sehingga kita kalau melihat sesuatu kaget, loh, begitu jatuh, nah, begitu ketatap, nah, begitu kesandung, nah. Berarti hati kita belum la ilaha illallah. Ayo, Bapak Ibu, sering kita ini jatuh tidak membaca subhanallah, tidak membaca innalillah. Baca innalillah Allahnya itu setelah ngomong yang lain. Setelah aduh lah, setelah biung lah, setelah ngomong kurang ajar lah, baru ngomong yang lain. Apalagi nanti pada saat sakaratul maut, susah, berat. Maka disitulah jenengan butuh ditalkin, jenengan menggadah silsilah namanya thariqah birriwayah.
Sehingga dalam silsilah di piagam Thariqah niku jenengan sudah dibi'ait, sudah ditalkin supaya membaca lafaz la ilaha illallah itu benar. Makanya orang kalau sudah ditalkin baca la ilaha illallah itu dengan baik dan benar sampai kepada hati sanubari, sampai kepada latoif. Latoif niku ya jiwa yang paling lembut, kemudian urat saraf yang paling lembut, angin yang paling lembut, di dalam jantung yang paling lembut. Itulah kalau kita memang betul-betul sudah merasuk di dalam badan kita, merasuk kepada sanubari kita, merasuk kepada seluruh darah yang mengalir dalam tubuh kita. Maka dikala kita nanti sakaratul maut, kita akan mudah dibimbing oleh anak-anak kita, akan mudah dibimbing oleh keluarga kita, akan mudah dibimbing oleh saudara-saudara kita dengan baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang dalam talqin thariqah biliwayah itu mesti talqin dulu. Apa nalkinnya? Orang-orang yang sudah masuk itu biasanya yaitu nawaitu dzikran taqarruban ilallah. Nawaitu dzikran taqarruban ilallah. Ngawali bagaimana? Mesti orang yang sudah ditalqin lafaz la ilaha illallah mesti ngawali mengatakan ilahi anta maksudi. Ya Allah yang menjadi Tuhanku, pangeranku. Hanya kepada Engkau apa yang kami tuju, apa yang kami maksud. Enggak ada yang lain kecuali Allah. Allah, Allah. Hatimu Allah, Allah, Allah. Jantungmu Allah, Allah, Allah. Darahmu Allah, Allah, Allah. Seluruh tubuh sampai kepada otak kita, pikiran kita Allah, Allah. Itu namanya ilahi anta maksudi wa idzaka matlubi. Ya Allah, hanya ridhamu ya Allah yang aku cari. Aktini, berilah kepadaku ya Allah mahabbataka, untuk demen, cinta, seneng, wa ma'rifataka, lan mengerti, mengetahui, mengerti kepada panjenengan. Sehingga begitu ngoten, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ngoten, nawaitu dzikran taqarruban ilallah. Ya Allah, saya niat untuk mendekatkan diriku, badanku, jasadku, hatiku, seluruh sanubariku kepadamu ya Allah. Tidak aminan nar, untuk menebus segala salah, segala dosa yang seyogyanya saya harus masuk neraka. Karena lafaz la ilaha illallah itulah yang bisa memadamkan api neraka. Dan lafaz la ilaha illallah itulah yang mengakibatkan orang bisa masuk surga. Dan bagi orang-orang yang sudah tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah Allah ciptakan neraka. Monggo, monggo kita pilih. Bagi orang yang membaca la ilaha illallah, Allah ciptakan surga. Sehingga miftahul jannah, la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang hadir pada pagi hari ini, Allah takdirkan, Allah berikan hidayah, kemampuan untuk selalu membaca la ilaha illallah. Ikuti Abah sedaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikuti Abah sedaya nggih. Nggih. Kersane jenengan maca la ilaha illallah itu duwe silsilah sampai ke yaumil kiamah manjing di hati jenengan. Aja sampai awake dhewe niki mengke
Begitu kaya ngeten iki, sakaratul maut nggak bisa baca Allah. Ngeten loh. Bahkan yang luar biasa, berapapun dosamu, berapapun kesalahanmu, kayak apa waktu hidupmu, dikala sampean mau mati bisa baca la ilaha illallah, maka surga masih akan kau dapatkan. Surga masih akan kau dapatkan. Masya Allah. Begitu luasnya ampunan Allah, begitu besarnya ampunan Allah, begitu agungnya Allah memberikan ampunan kepada hambanya. Dikala orang-orang itu mau, mampu, dan diyakini yang seyakin-yakinnya, pada waktu sakaratul maut membaca la ilaha illallah, maka dia diterima sebagai hamba Allah, dia diterima sebagai hamba Allah, dan dia berhak untuk mendapatkan bagian dari hamba Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin agak lama, tapi masih punya harapan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Bapak Ibu sekalian yang harus jenengan renungkan, yang berkaitan dengan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, makanya di sini Bapak Ibu sekalian, jamaah Iwamid, mangke ngoten jenengan sedaya jamaah agar mengikuti talqin thariqah biriwayah yang manfaatnya talqin thariqah biriwayah melafadzkan la ilaha illallah. Satu, jenengan punya sanad guru membaca la ilaha illallah. Yang kedua, lafaz la ilaha illallah yang kita ucapkan karena kita sudah punya sanad guru, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak sekalian, mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan badan, mengikuti talqin thariqah biriwayah dalam rangka mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Dan itu nanti setiap sampean mengamalkan la ilaha illallah, berarti sampean sudah sambung dengan guru-guru thariqah, jenengan sudah sambung dengan para mursyid-mursyid thariqah, sehingga lafaz la ilaha illallah bagi kaum muslimin, muslimat, nahdlatul ulama dan lain sebagainya akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Bisa Ibu Bapak menerima? Insya Allah, Insya Allah, Abah. Karena ini tertata dengan baik, tertata dengan baik. Mudah-mudahan semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, inilah talqin thariqah biriwayah. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaah Nabi Muhammad bi idillah waridallah. Ilahana ighfir lana dunubana wa tawaffana ma'al abrar. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafiina wa Qurrati A'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa auladil kiram.
wa ila hadri Sayyidina Sultani Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadri Syekh Maulana Muhammad Bahauddin Al-Maksub Al-Qadah wa ila hadri Syekh Yasin Mursyid Tariq Khalid wa Naqsabah wa ila hadri Jamil Mursyidin Tariq Khalid wa Naqsabah wa silsilah Tariq Al-Mu'tabar An-Nahdiyah wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatim ajma'in wa ila hadri abi wa abina wa ummi wa ummina wa masyayikhina wa masyayikhina ila hadrati jamaah Iwamid on air fi hadal majlis lahumul fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka Ihdinas nasta'in. siratal mustaqim. Shiratal Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nawaitu jenengan kula zikir terus jenengan ngikuti bukan barengi nggih. Kula zikir jenengan ngikuti bukan barengi. Nawaitu zikran taqarruban Allah Bida aminan nar wa khurjam minal maksiati wad dunub afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Monggo. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin yumut alaiha wa biha wa nabadu insyaallah minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin. Nanti muterin gila keren betul. Bapak sekalian, apa yang Abah sampaikan hari ini adalah kaitannya orang keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Orang bisa masuk surga karena la ilaha illallah. Orang bisa masuk neraka karena tidak percaya dengan la ilaha illallah. Orang yang ikhlas dan mau mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan berikan kemuliaan namanya surga. Dan barang siapa yang tidak percaya, bahkan tidak mau mengucapkan lafaz la ilaha illallah, Allah sediakan neraka. Allah bangun Pulang timur. Dan orang yang akan masuk surga adalah orang yang percaya dan mau mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan pada badan kita, hati kita, akal kita diizinkan, ditakdirkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua sanggup dan mau yakin membaca la ilaha illallah sampai akhir hayat kita sehingga kita dijanjikan oleh Allah, silahkan Anda masuk surga dari pintu mana yang kau kehendaki karena engkau telah menghambakan kepadaku Allah dan engkau telah mati mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan surga.
Bagi mereka orang-orang yang enggak percaya dengan la ilaha illallah. Bagi mereka orang-orang yang tidak mau melafadzkan la ilaha illallah. Bagi mereka yang tidak mau meyakini lafaz la ilaha illallah, dia akan mendapatkan kehidupan dunia. Tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa nanti dia memiliki kiamat. Semua kitab dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tetap menceritakan hidup itu ada perjalanannya. Ada namanya alam kandungan, ada namanya alam dunia, ada namanya alam kubur, dan ada namanya alam akhirat. Semua kitab menceritakan seperti itu. Bahwa itu ceritanya ada seperti itu, sejarahnya seperti itu, keyakinannya seperti itu. Tidak mungkin tidak. Kenapa mereka nggak percaya? Karena dia sudah tertutupi dengan nafsu, mereka tertutupi dengan harta, mereka tertutupi dengan sombongnya ilmu, mereka tertutupi dengan segala-gala kewibawaan. Akhirnya mereka tidak percaya. Baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap istiqomah, tetap hakul yakin, tetap iman, tetap yakin membawa lafaz la ilaha illallah. Mengucapkan lafaz la ilaha illallah, kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wasallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Waman qala la ilaha illallah fi akhir taub. Barang siapa yang membaca lafaz la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka waman takhalahu ilal jannah, maka mereka orang-orang seperti itu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bil haqqil fatih. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu ini kemampuan untuk selalu bersyukur, selalu mengingat-Mu, selalu berzikir kepadamu, meyakini lafaz la ilaha illallah. Oleh karena itu ya Allah, ighfir lana dunubana wali walidaina, ampunkan dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami semua ya Allah. Wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali masyaikhina wali ustadina wali auladina wali talamidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bil iman ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan iman. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keadaan iman. Wangsurna ma'al iman, dan kumpulkanlah kepada kami bersama orang-orang yang beriman. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.
Bapak Ibu jamaah Ibamit on Air yang dirahmati Allah, hari ini jenengan semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang sudah mendapatkan talqin lafaz la ilaha illallah. Panjenengan sudah berhak mendapatkan silsilah thariqah biriwayah dalam sebuah kisah jenengan besok apa ya, di yaumil qiyamah ilal jannati zumar wasiqal ladina taqwa wasiqal ladina taqwa ilal jannati zumar. Jenengan besok akan dikiring dengan kelompoknya orang-orang yang bertakwa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin Amin. ya rabbal Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang aku sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat, yang luar biasa ini saya sampaikan karena memang kunci kita hidup ini adalah la ilaha illallah. Kita akan bahagia dunia akhirat. Kuncinya ada di la ilaha illallah. Kita celaka dunia akhirat. Kuncinya adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selalu membawa lafaz la ilaha illallah dunia dan akhirat. Akhirul kalam, mohon maaf, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Punten apa masih ada waktu untuk tanya jawab? Nggih, monggo kalih nggih wonten nggih monggo. Alhamdulillah. Matur suwun apa? Nggih monggo ibu-ibu jemaah yang ingin bertanya, silakan dipersilakan 2 orang. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Iwamit jihad ya Allahu Akbar barakallah. Ya apa saya suci apa mau bertanya tentang ini bagaimana ya Bapak ya, bagaimana untuk menyikapi saudara yang apa itu Bapak, dikira kita itu mau merebut warisan ngoten niku Bah ya, padahal sedikit pun tidak ada rasa mau minta sedikit warisan, akan tetapi saudara perempuan itu mengatakan bahwasanya rumahku apa mau diambil. Terus bagaimana solusinya Pak ya untuk menyikapi seorang seperti itu, padahal anak perempuannya itu tidak merawat kedua orang tuanya, bahkan sakit pun dimintai untuk membelikan apa makanan yang sangat murah itu tidak diberi apa, terus obat-obat pun tidak mau membantu. Itu bagaimana untuk menyikapi seorang anak yang seperti itu? Apakah terima kasih Abah atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, memang akhir-akhir ini banyak permasalahan apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Abah. Apalagi yang berkaitan dengan harta. Ini luar biasa. Duanya Bah, saya tidak bisa berbicara orang tuanya yang perempuan itu, ibunya itu masih ada Bah. Terus ibunya itu mau apa menanyakan kepada sang anak perempuannya itu, apakah kamu mau minta warisan? Terus itu apakah diperbolehkan Pak? Terima kasih. Ya, sebaiknya orang tua yang masih hidup tidak menanyakan tentang masalah waris, tidak menanyakan kepada anaknya apakah kamu mau minta warisan, nggak boleh seperti itu, karena nanti pada saatnya akan dibagi. Namun
Jikalau anak sudah ngomong seperti itu, minta warisan atau ini bagianku, padahal tidak sesuai dengan aturan agama, tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, orang tuanya sakit juga nggak mau ngurus, ya harus melalui dua. Satu, melalui musyawarah mufakat keluarga yang dihadiri oleh pamong desa. Itu yang Abah lakukan. Apa menurut pamong desa secara legal formal yang sah secara undang-undang, ini seperti ini, seperti ini. Jadi musyawarah keluarga, terus kemudian didatangkan pamong desa. Jika tidak putus ya ke pengadilan agama. Di sana namanya ada hak waris, namanya hukum waris. Nah, nanti di sana ya akan diterapkan namanya hukum waris. Hukum waris itu tergantung ada wasiat atau tidak ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, maka ya anak perempuannya ya dapatnya ini, anak laki-laki dapatnya ini. Kalau nggak ada wasiat dari orang tuanya. Kalau ada wasiat, ya lakukan wasiat dulu baru membagi waris. Hanya itu. Yang terakhir pasrah kepada Gusti Allah. Ya wis dibagi yuk. Bareng-bareng ki, yes, kowe bagian iki bagi. Nanti Allah yang akan mengadili. Dia hartanya bukan tambah tapi berkurang. Nanti dia makin hari hartanya bukan bertambah tapi makin berkurang. Terus makin berkurang. Ini orang yang serakah terhadap warisan. Sepengetahuan Abah, mohon maaf, sepengetahuan Abah memang mayoritas orang yang serakah terhadap harta waris, hidupnya tidak bahagia. Bahkan yang paling celaka, hidupnya tidak panjang umur. Ya monggo terakhir ini sudah kaitannya dengan hakul yakin, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melalui hukum yaitu musyawarah keluarga, undang pamong desa, kepala desa dan kawan-kawan, tidak putus, ya lanjutkan ke pengadilan agama. Itu mungkin Bu nggih solusi yang Abah sampaikan. Matur suwun. Alhamdulillah, matur suwun, Abah. Intinya seorang ibu tidak boleh mengatakan kepada anaknya mau minta warisan ngoten niku nggih, Abah. Nggak boleh ben bareng. Oh, Apa iya, bukan iya, jelek iya. warisan to le? Apa bukan jelek warisan to Karena ben soalnya bareng. itu anak perempuan itu ngomong terus terus ngoten Abah. Kayak nggak mau merawat Dia orang ngomong tuanya. terus ya nanti pada saatnya dibagi lunduk, ngoten lho nggih. Nanti pada saatnya dibagi lunduk. Ya sekarang kita ikut aja karena juga mama masih hidup kok, ngoten. Ngoten nggih dijagalah. Niki warisan iki masyaallah Mau iso dibagi sekarang nggak boleh nggih, Bah. kalau sekarang namanya jadinya hibah karena dia orang tuanya masih hidup salah satu. Oh, nggih, Bang. Ya, harus bagi hibah atau bagi waris tapi nanti mamanya masih dapat bagian. Boleh. Jenengan pakai musyawarah. Kalau mau sistem musyawarah ya monggo. Ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu. Monggo, sudah. Kalau enggak sistem musyawarah ya ke pengadilan. Pengadilan agama tentang waris. Kalau sudah itu ya sudah. Ini kemauan insya Allah. Di dunia ini Allah akan memberikan yang terbaik bagi orang yang baik. Ngatur nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad ya Allahu Akbar. Barakallah. Ya Pak, saya Iin dari Lampung meneruskan pertanyaan Ibu Suci Purwati tadi nggih Pak masalah warisan. Nggih, ini juga saya ya Pak di sisi kakak dan ayu saya itu menyuruh mengurusi urusan yang masalah warisan itu. Nah, sedangkan Pak Lek saya itu gimana ya ngurusinya itu kayak iya atau enggak ngoten niku. Nah, saya itu di tengah-tengah itu sebaiknya bagaimana saya apa ya harus menjelaskan ke sana, apa saya harus
diam dulu nunggu kabar dari sana. Ngoten, Bah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Melanjutkan wabarakatuh. pertanyaan. Ibu, Bapak, Wassalamualaikum warahmatullahi memang ini masalah wabarakatuh. riskan, ya. Masalah warisan, itu masalah riskan, masalah harta. Makanya orang dulu zaman kerajaan ingin merebut jabatan raja, ingin merebut kekuasaan, kan membunuh. Adik membunuh kakak, kakak membunuh adik, bahkan rela membunuh orang tuanya. Ini kalau sudah harta nggak punya iman, Masya Allah. Maka ya, menurut kulo, panjenengan yang punya iman, yang sudah ngaji, ya sudah. Kalau waktunya bagi warisan, bagi-bagi aja sudah. Jenengan mana bagiannya, terima-terima saja. Karena kita, kalau enggak saling membunuh. Ini kan sejarah dari mulai zaman dahulu sampai sekarang. Ini orang rela membunuh karena ingin dapat kerajaan. Orang rela membunuh karena ingin dapat harta waris. Orang rela membunuh karena ingin punya tanah perdikan. Sejarahnya kan seperti itu. Dari kisah itu, harta ini menjadi malapetaka kalau kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta itu akan menjadikan kita bahagia dan mulia. Monggo, monggo silahkan. Tapi sejarahnya mayoritas orang pacok-pacokan, orang santet-santetan, bahkan rela membunuh dan lain sebagainya itu karena harta. Bahkan yang terbanyak harta waris yang berkaitan dengan silsilah jabatan, yang berkaitan dengan warisan, yang berkaitan dengan pendapatan dan lain sebagainya. Monggo Ibu, pesan kula ngeten. Lah jenengan kedah masalah seperti ini segera selesaikan. Kalau enggak bahaya. Bahaya terhadap anak keturunanmu nanti. Dia saling membenci. Kita mati nanti anak tukaran. Dia saling membenci, saling mengancam, saling memfitnah. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, semuanya yang punya masalah seperti ini segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Akan jadi masalah yang sangat besar. Ini kemauan pesan kula nyuwun pangapunten, semanten apa langsung majeng menuju ke pondok nggih. Matur sembah nuwun, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah. Matur suwun nggih nyuwun ngapunten Abah. Ya. Terima kasih, Abah.